A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat bergabung. Seperti biasa dan biasa, saya hadirkan sebuah video kroto punya saya. Dan seperti yang Anda lihat, ini adalah telur-telur semut kroto punya saya sedang bertelur besar-besar sekali. Langsung saja saya akan membahas tentang jangan lakukan 7 cara ini jika tidak ingin gagal budidaya kroto. Budidaya kroto adalah sebuah usaha yang sangat menjanjikan karena banyaknya para pecinta burung kicau dan pecinta ikan hias yang memanfaatkan kroto sebagai makanannya. Saat ini permintaan kroto di pasaran terus meningkat, tetapi kroto di habitat aslinya sudah mulai berkurang. Jadi banyak yang memanfaatkan peluang ini untuk memenuhi permintaan pasar dengan cara membudidayakannya. Tapi tidak sedikit para peternak kroto yang gagal atau gulung tikar disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Budidaya kroto memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, yaitu dibutuhkan kesabaran serta pengetahuan yang cukup agar bisa berhasil. Ada beberapa hal yang sering diabaikan oleh para peternak kroto, terutama ternak kroto rumahan dengan media toples atau paralon atau aqua gelas dan lain sebagainya, sehingga mereka gagal panen atau produksinya menurun. Dalam faktor yang menyebabkan kegagalan budidaya kroto rumahan yang pertama, jangan mencampur koloni baru dengan koloni lama. Apabila Anda sebelumnya sudah mempunyai bibit semut rangrang dan ingin menambah bibit baru, sebaiknya jangan menyatukan semut rangrang yang lama dengan semut rangrang yang baru. Mengapa? Karena jika Anda mencampurkan koloni lama dengan koloni yang baru, maka akan terjadi perang besar-besaran dalam dunia semut. Seperti halnya manusia juga, jika tidak nyaman dengan geng yang satu dengan geng yang lainnya akan bentrok. Yaitu sama juga dengan semut prajurit dan semut perawat akan bekerja sama menyerang koloni lain. Jadi saling bekerja sama karena menganggap ada koloni baru yang ingin merampas daerah kekuasaannya. Dan akhirnya semut yang banyak yang mati sia-sia. Banyak sekali nanti yang akan mati sia-sia karena pertempuran tadi. Solusinya, jika Anda ingin menambah koloni baru, sebaiknya taruh di rak terpisah, atau jika hanya memiliki satu rak, maka sebaiknya pisahkan koloni baru di rak bagian atas dan koloni lama di rak bagian bawah. Bagaimana caranya? Caranya dengan membatasi tiang rak menggunakan kain yang dilumuri oli, sehingga semut tidak bisa naik turun melewati kain tersebut. Yang kedua, jangan meletakkan rak di tempat terbuka. Banyak sekali teman-teman saya atau yang di WhatsApp, banyak sekali yang bertanya seperti itu, yang melakukannya seperti itu, meletakkan rak di tempat yang terbuka. Penempatan rak juga harus diperhatikan, yaitu jangan menempatkan rak di tempat terbuka yang biasanya terkena angin, hujan, atau terkena sinar matahari secara langsung. Jika hal ini Anda lakukan, kemungkinan besar Anda akan gagal panen. Walaupun di habitat aslinya semut terbiasa terkena sinar matahari secara langsung, tetapi dalam sarang tersebut gelap. Tidak seperti pada toples yang dapat ditembus sinar matahari secara langsung.
dan bisa mengakibatkan semut mati kepanasan. Nah, ini solusinya. Untuk budidaya kroto rumahan dengan media toples atau paralon, sebaiknya rak Anda taruh di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari, angin, atau hujan secara langsung. Yang ketiga, jangan menempelkan rak pada dinding. Rak yang berada dekat dengan dinding juga bisa menyebabkan semut rangrang kabur dengan cara membuat jembatan, yaitu semut saling berpegangan satu sama yang lainnya. Atau seperti video saya yang sebelumnya dengan judul, bisa Anda cari sendiri yang di bawah video ini. Sebelum-sebelumnya, kalau tidak salah nama judulnya semut rangrang saling bertumpukan atau semut rangrang terjun payung, seperti itu. Jadi usahakan jarak rak dengan dinding agak jauh ya, serta jangan lupa baskom atau alat apapun yang bisa diisi oleh air. Pada tiang rak selalu terisi air atau oli, baskom-baskomnya, kaki-kakinya. Jangan menempatkan rak di tempat yang banyak aktivitas. Satu lagi yang harus Anda perhatikan adalah jangan menempatkan rak di tempat yang banyak aktivitas atau lalu lalang manusia dan hewan. Karena jika sering dilewati orang atau hewan yang tidak dikenal, bisa mengakibatkan semut stres dan menjatuhkan diri dari rak. Atau sesama semut berantem karena menganggap adanya predator yang mengancam. Solusinya, taruh rak di tempat yang tenang dan hanya pemiliknya yang bisa keluar masuk ke tempat tersebut, agar semut rangrang tidak stres dan merasa nyaman serta produksi bisa maksimal. Jangan pernah beternak kroto tanpa ratu. Banyaknya informasi atau artikel yang beredar tentang budidaya kroto tanpa ratu dan terkadang membuat para pemula bingung. Perlu Anda ketahui bahwa semut rangrang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4 kasta, dan tiap kasta mempunyai tugas masing-masing seperti berikut. Saya akan sebutkan. Yang pertama, semut ratu yang mempunyai tugas bertelur. Kasta kedua, semut pejantan, tugasnya mengawini semut ratu. Kasta ketiga, semut prajurit, tugasnya adalah menjaga sarang atau koloninya dengan atau dari gangguan binatang lain. Kasta keempat, semut perawat yang sebenarnya adalah semut betina yang mandul dan tugasnya menjaga telur semut atau kroto. Dari situ sudah jelas bahwa yang bisa menghasilkan telur atau telur kroto hanya semut ratu. Jadi jika Anda ingin sukses budidaya kroto, jangan pernah coba-coba ternak kroto tanpa ratu. Ada pertanyaan waktu itu, tapi Bang, saya sering menemui bibit kroto dari alam dan tidak ada ratunya. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber atau pelanggan-pelanggan YouTube saya. Pertanyaannya seperti itu, dan saya akan jelaskan. Memang sebenarnya bisa budidaya kroto tanpa ratu, akan tetapi tidak akan bertahan lama. Alasannya adalah ada 2 kemungkinan jika Anda sering menemui sarang kroto tanpa ratu. Kemungkinan pertama, sebelumnya ada ratunya tapi sudah mati atau berpindah tempat. Kemungkinan yang pertama adalah sebelumnya sarang tersebut ada ratunya, tetapi sudah mati atau pindah tempat
Jadi di saat Anda mengambil sarang tersebut, yang tersisa tinggal semut prajurit dan semut perawat serta telur kroto peninggalan sang ratu. Kemungkinan kedua, semut ratu membuat sarang baru. Kemungkinan yang kedua adalah semut ratu membuat sarang baru untuk memperbanyak koloni dan kroto masih terus bisa produksi. Dengan cara semut ratu memberikan sedikit sperma yang sudah dibuahi kepada semut perawat, sehingga semut perawat bisa menghasilkan telur atau kroto, tetapi sedikit dan tidak akan bertahan lama. Jangan terlalu cepat menambah media kosong. Nah, ini dia, banyak sekali teman-teman saya yang seperti ini. Hal ini biasanya dilakukan para pemula yang ingin buru-buru mendapatkan hasil, sehingga terlalu cepat meletakkan media toples atau paralon yang kosong. Padahal cara ini sebenarnya salah, karena jika Anda terlalu cepat menambah toples atau paralon kosong, sedangkan toples atau paralon yang lama belum terisi penuh, sehingga hanya akan membuat semut berpindah-pindah tempat atau membuat sarang baru dan begitu seterusnya. Akhirnya semut rarang tidak fokus untuk produksi telur atau kroto. Jadi besar kemungkinan Anda akan gagal panen atau menunggu lebih lama lagi. Seperti biasa, solusinya, jika Anda ingin menambah toples yang baru, sebaiknya tunggu toples yang lama terisi penuh dengan air. Maksud saya dengan telur, semut atau kroto. Dan jangan menambah toples kosong terlalu banyak, agar semut tetap bisa fokus untuk produksi kroto. Seperti itu pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya juga masih pemula, bukan master dan lainnya. Saya hanya bercerita tentang pengalaman saya. Jika ada pertanyaan, silakan coret-coret di bawah. Jika ada kata-kata yang kurang enak, mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Sudah subscribe? Kalau sudah subscribe, silakan komentar apapun, saya akan menjawab sesuai kemampuan saya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.